Bab 50. 2 tahun kemudian, rumah mewah itu terlihat sepi. Semua penghuninya dirundung duka mendalam. Mereka masih mengenakan pakaian serba hitam sebagai tanda berkabung karena bagaimanapun mereka baru saja kehilangan ayah dan juga kakek yang selama ini sangat mereka hormati. Erik untuk pertama kalinya setelah 2 tahun kembali pulang ke Korea. Selama ini ia kembali ke Vancouver dan keliling dunia untuk melakukan pameran lukisannya. Ia kini telah kembali menjadi pribadi penyendiri yang lebih menyukai menghabiskan waktunya di dalam apartemen dan melukis. Tapi seringkali ia menghabiskan waktunya di Stanley Park, tempat yang memiliki sejuta kenangan untuknya. Hampir setiap pagi ia akan pergi hiking dan menikmati matahari terbit sambil duduk di atas batu raksasa yang ada di puncak area hiking itu. Atau ia akan pergi menikmati matahari terbenam di Vancouver Lookout. Ia tahu kalau itu hanya akan mengingatkannya pada seseorang, tapi biarlah semua kenangan itu menjadi harta paling berharga baginya. Erik membuang napas panjang. Matanya menatap langit kota Seoul yang cerah di atas balkon lantai 2 rumah orang tuanya. Hanya beberapa kilo. Iya, hanya beberapa kilo jarak yang memisahkan dirinya dengan gadis itu. Gadis yang sangat ia cintai tapi juga terlarang untuknya. Apa yang sedang kau pikirkan, nak? Erik membalikkan badan dan melihat ayahnya tengah berjalan ke arahnya. Tidak ada, jawabnya singkat. Kim Min Hyuk kini duduk di kursi balkon di sebelah Erik yang masih terdiam menikmati pemandangan langit biru muda dengan arak-arakan awan putih. Apa kau masih belum bisa melupakannya? Tanyanya memecah keheningan yang membuat Erik mengalihkan perhatiannya sesaat kepada ayahnya. Apa terlihat aku sudah melupakannya? Erik balik bertanya yang membuat Kim Min Hyuk memperhatikannya untuk beberapa saat dan dia sudah tahu jawabannya. Selama 2 tahun ini ia sudah melihat bagaimana putra sulungnya melewati hari seperti mayat hidup yang sudah tak memiliki gairah, dan itu membuatnya kembali dirundung perasaan bersalah. Nak, boleh aku bertanya sesuatu? Erik hanya mengangkat bahunya sebagai jawaban. Kalau kau bisa memilih antara keluargamu dan gadis itu, siapa yang akan kau pilih? Erik terlihat bingung dengan pertanyaan ayahnya itu. Ia mengangkat alisnya tak mengerti kenapa ayahnya mengajukan pertanyaan seperti itu. Apa maksudmu? Erik balik bertanya dengan serius. Seandainya dia bukan adikmu, tapi kami tidak merestui hubungan kalian, apa kau akan nekat menikahinya dan pergi meninggalkan kami? Erik kembali terdiam sebelum akhirnya ia membuang napas panjang dan mengalihkan pandangannya kembali ke atas langit. Seandainya itu adalah kenyataan, maka aku tak akan berpikir 2 kali untuk membawanya lari. Tapi masalahku tak sesederhana itu, ucap Erik dengan lemah yang membuat Kim Min Hyuk merasakan penderitaan yang sedang dialami putranya. Mereka larut dalam keheningan untuk beberapa saat. Terlihat sesekali Kim Min Hyuk memperhatikan putranya yang terlihat sangat murung. Erik memang pendiam, tapi sekarang dia jauh lebih pendiam dan tertutup. Selama 2 tahun ini sudah sering mereka meminta Erik untuk pulang ke Korea, tapi selalu dijawab dengan beribu alasan sampai akhirnya kakeknya meninggal dan mau tak mau akhirnya dia kembali ke negara kelahirannya. Kim Min Hyuk membuang napas berat sebelum dia berkata yang memecah keheningan. Apa kau mau mendengar ceritaku? Erik melirik ayahnya sebentar lalu mengangguk sebagai jawaban. Dulu aku dan ibumu menjalin hubungan tanpa ada perasaan cinta di antara kami. Kami dijodohkan. Ibumu adalah perempuan yang cantik dan banyak pria yang menyukainya. Salah satunya adalah asisten kakekmu, Yoon Shin, seorang pria yang baik, tapi dia mengetahui kalau perasaannya adalah hal yang mustahil mengingat status yang membedakan mereka berdua. Aku tahu perasaannya karena sebagai pria tentu saja aku mengetahui bagaimana seorang pria menatap perempuan yang dicintainya. Tapi ibumu saat itu terlalu jatuh cinta padaku, atau itulah yang aku pikirkan. Kim Min Hyuk terdiam beberapa saat, dia menarik napas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Sampai suatu hari, ibumu menghilang tanpa kabar berita. Tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Saat itu, aku tengah melanjutkan kuliahku di Jepang. Pada saat itulah aku bertemu dengan Minami, ibu Ayumi. Aku sangat mencintainya dan bermaksud untuk menikahinya. Tapi semuanya berantakan ketika 3 tahun kemudian aku pulang ke Korea untuk memberitahu orang tuaku kalau aku akan menikahi Minami. Pada saat itu, aku melihat ibumu di dalam rumah orang tuaku bersama dengan seorang anak laki-laki berusia 2 tahun. Erik membelalakkan matanya.
Dia bisa menebak siapa anak laki-laki itu, dan tebakannya benar ketika dia melihat ayahnya mengangguk sambil menatapnya lembut. "Iya, anak itu adalah kau, Nak. Ayahku meyakinkanku kalau kau adalah putraku, dan dia mengancamku untuk menikahi ibumu dan mendaftarkanmu menjadi putraku." Erik terdiam mematung mendengar ucapan Kim Min Hyuk. Jantungnya untuk beberapa saat seperti berhenti berdetak. Logikanya mulai berjalan dan mulai menyusun berbagai kemungkinan-kemungkinan tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang membuatnya menatap ayahnya dengan terbelalak. Kim Min Hyuk yang menyadari reaksi putranya hanya bisa tersenyum masam lalu melanjutkan ceritanya. "Kau adalah hadiah terindah yang Tuhan kirimkan untukku saat itu. Aku mungkin sedikit sulit menerima ibumu kembali, tapi kau langsung mencuri hatiku, walaupun aku mengetahui kebenarannya saat kau berumur 7 tahun. Saat itu, tanpa sengaja aku mendengar pembicaraan ibumu dan ayahku tentang alasan ibumu meninggalkanku dulu. Saat aku belajar di Jepang, ternyata ibumu mulai jatuh cinta kepada Yunsin. Diam-diam mereka mulai menjalin hubungan di belakang semua orang. Sampai suatu saat, Yunsin pergi dengan kakekmu dan mengalami kecelakaan. Yunsin yang berusaha menyelamatkan kakekmu harus kehilangan nyawanya pada hari itu." Kim Min Hyuk kembali menarik napas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. "Kakekmu tidak tahu mengenai hubungan ibumu dan asistennya yang telah berkorban nyawa untuk menyelamatkannya. Sampai akhirnya ibumu datang dalam keadaan tertekan karena pada saat kematian Yunsin, dia baru mengetahui kalau dia tengah mengandung anaknya." Kali ini tubuh Erik bergetar hebat. Wajahnya pucat pasi. Jantungnya berdetak hebat menyadari salah satu kemungkinan yang dia bayangkan menjadi kenyataan. Matanya menatap ayahnya menuntut penjelasan lebih lanjut, yang membuat Kim Min Hyuk menatapnya dengan lembut, tapi ada sorot mata sedih. "Ibumu tak menceritakan soal kehamilannya kepada siapapun selain ayahku. Ibumu sempat akan menggugurkan kandungannya, tapi ayahku melarangnya dan berjanji akan menolongnya karena bagaimanapun dia berhutang nyawa kepada ayah sang bayi dalam kandungan itu. Dan oleh sebab itulah dia mengirim ibumu ke luar negeri, membiayai semua kebutuhannya sampai kau berumur 2 tahun. Dia melakukan itu tanpa siapapun mengetahuinya termasuk keluarga ibumu, karena dia tahu seandainya keluarga ibumu mengetahui kalau putrinya tengah mengandung bayi dari seorang pria yang hanya seorang pekerja biasa, maka mereka akan menggugurkannya. Ketika kau berusia 2 tahun, kakekmu mengetahui tentang hubunganku dengan seorang perempuan asal Jepang, dan pada saat itulah kakekmu merencanakan semuanya. Dia membawamu pulang ke Korea dan mengatakan kalau kau putraku hanya untuk mencegah pernikahanku dengan Minami. Dia bahkan tanpa sepengetahuanku telah mendaftarkan pernikahan kami dan mendaftarkanmu menjadi putraku." Erik benar-benar tak bisa berkata apa-apa mendengar kenyataan yang baru saja disampaikan oleh pria yang selama ini ia kira ayahnya sendiri. Pikirannya terasa kosong, tubuhnya terasa tak memiliki tulang bahkan untuk duduk tegak. Nyawanya seolah melayang dan ia berharap kalau ini hanyalah sebuah mimpi. "Jadi kau bukan ayahku?" Erik bertanya dengan sangat pelan dan syarat akan luka. "Aku memang bukan ayah kandungmu, tapi sampai kapanpun kau adalah putra kesayanganku. Nak, maafkan aku karena baru menceritakan ini sekarang. Sesungguhnya kakekmu memintaku untuk menjaga rahasia ini sampai mati seperti yang dia lakukan. Tapi aku tak bisa diam saja melihatmu selama ini seperti mayat hidup, karena seorang gadis yang kau kira adalah adikmu sendiri. Aku tak bisa melihatmu menderita lebih lama lagi. Berulang kali aku meminta kakekmu untuk menceritakan kebenaran ini kepadamu, tapi dia terlalu takut kau akan pergi meninggalkan kami semua. Yang perlu kau ingat, kami semua menyayangimu dan kami adalah keluargamu. Oleh sebab itu, kakekmu membawa rahasia ini sampai akhir hayatnya karena kau adalah cucu kesayangannya. Tapi aku terlalu menyayangimu dan ingin kau bahagia. Jadi, aku memberanikan diri untuk menceritakan ini semua kepadamu." Erik tak dapat berpikir dengan jernih. Dia hanya diam mematung mencerna semua cerita yang seperti mimpi itu. Dan Kim Min Hyuk bisa mengerti itu bukanlah hal yang mudah yang bisa diterima semua orang. Dengan lembut dia menepuk bahu putranya yang langsung menatapnya dengan pandangan kosong. "Nak, sekarang semua keputusan ada di tanganmu. Raihlah kebahagiaanmu sendiri. Kejarlah cinta sejati. Aku akan mendukung apapun keputusanmu. Bukankah itu fungsinya keluarga? Untuk saling mendukung satu sama lain?"
Ucapan Kim Min Hyuk itu membuat Erik sedikit tersadar dengan kenyataan baru yang artinya kini ia bisa dengan bebas mencintai perempuan yang sangat ia cintai. Tapi untuk saat ini ia masih belum bisa berpikir bagaimana ia bisa bahagia setelah baru saja mengetahui kalau dia bukanlah putra dari seseorang yang selama ini ia kenal sebagai ayahnya. Sedangkan ayah kandungnya sendiri telah tiada bahkan ketika dia belum lahir. Tidak untuk saat ini, dia masih harus berpikir dengan jernih menanggapi apa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi dia memutuskan kalau saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bertemu gadis itu sampai hatinya kembali utuh. Dia berjanji suatu saat nanti ia akan berdiri di hadapan gadis itu dan memulainya dari awal, mengubur masa lalu mereka yang kelam dan memulai dengan lembaran baru yang lebih indah. Bab 51. Ayumi berjalan memasuki gedung pameran lukisan yang berada tak jauh dari Taman PBB Kota Busan. Ia berjalan dengan perlahan. Dadanya berdetak hebat mengingat ia mengetahui siapa pemilik pameran tunggal yang dihadiri ratusan orang setiap harinya. Seperti hari ini, ruangan itu dipenuhi oleh para pengunjung yang terkesima melihat hasil karya sang maestro kebanggaan negeri ginseng itu. Iya, sang maestro itu adalah Kim Seung Won atau dunia internasional mengenalnya sebagai Erik Kim. Sudah hampir 3 tahun ia tidak bertemu pria itu. Setahun lalu ketika Ayumi mendapat kabar kalau kakek Erik meninggal, ia berharap bisa melihat pria itu walau hanya siluet tubuhnya. Tapi harapannya sia-sia. Pria itu tidak menampakkan batang hidungnya sekalipun. Sampai akhirnya beberapa hari terakhir Ayumi membaca di salah satu media kalau pria itu akan mengadakan pameran tunggalnya di Busan. Langkah Ayumi terhenti ketika melihat objek pertama pameran lukisan itu. Matanya terbelalak tak percaya. Jantungnya berdetak hebat. Ia menutup mulutnya yang menganga menggunakan telapak tangannya. Matanya semakin memperhatikan lukisan itu untuk memastikan kalau gadis di dalam lukisan itu adalah dirinya. Dan ia kini yakin kalau itu dirinya ketika duduk di atas batu raksasa yang ada di area hiking Stanley Park menikmati matahari terbit. Lukisan itu dari arah samping yang memperlihatkan setengah wajah dirinya yang menatap semburat warna merah dengan pandangan kosong. Ia ingat hari itu adalah ketika dia baru mengetahui kalau ibunya telah meninggal. Ayumi melanjutkan melihat lukisan selanjutnya. Kali ini adalah ketika ia pulang dari hiking sambil menaiki sepeda. Ia kembali berjalan dan melihat lukisan dirinya tengah duduk di bawah pohon maple sambil membaca novel lengkap dengan earphone putihnya. Belum hilang keterkejutan Ayumi ketika melihat lukisan dirinya tengah menatap matahari terbenam di Vancouver Lookout. Bahkan ada yang memperlihatkan lukisan dirinya di atas gedung rumah sakit Busan dengan jas dokternya yang sedang menatap senja langit Busan. Ayumi berkeliling dengan mata terbelalak tak percaya kalau semua lukisan itu adalah dirinya. Sampai akhirnya Ayumi berdiri di depan sebuah lukisan raksasa dengan judul Girl in the Winter yang sukses menarik perhatian banyak orang. Ia tak lagi bisa menahan air matanya ketika melihat lukisan dirinya yang tengah berdiri di bawah hujan salju dengan mengenakan topi rajut biru muda, kot putih yang selaras dengan warna salju. Tangan kanannya yang mengenakan sarung tangan rajut biru muda menarik koper merah tuanya, sedangkan wajahnya tersenyum menengadah menatap langit yang menjatuhkan butiran-butiran salju yang jatuh ke atas telapak tangan kirinya. Ini, ucap Ayumi dengan suara gemetar. Bukankah dia sangat cantik? Ayumi mengalihkan pandangannya ke arah suara yang masih dia kenal dengan baik. Di sampingnya telah berdiri tubuh tinggi tegap pria yang selama 3 tahun ini ia rindukan. Mata tajamnya tak lepas menatap lukisan raksasa di hadapan mereka. Ayumi masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria yang selama ini hanya bisa dia temui di dalam mimpinya kini benar-benar berdiri di sampingnya. Kedewasaan membuatnya jauh semakin tampan dan menarik. Menyadari Ayumi tengah menatapnya dari tadi, membuat Erik mengalihkan pandangannya menatap perempuan yang ia cintai setengah mati. Dan sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangi cinta mereka. Erik mengetahui dari ayahnya kalau Ayumi juga sudah mengetahui tentang status dirinya. Beberapa saat mereka hanya saling menatap melepas kerinduan, tak memperdulikan tatapan orang-orang yang mulai menyadari kalau perempuan cantik yang mengenakan dress selutut berwarna peach dan high heel itu adalah objek dari semua lukisan yang berada di pameran itu. Kau, ucap Ayumi dengan suara bergetar syarat akan kerinduan yang membuat Erik tersenyum lembut. Perkenalkan, aku Kim Seung Won, tapi kau boleh memanggilku Erik Kim, ujar Erik tersenyum sambil mengulurkan tangannya mengajak Ayumi bersalaman. Ayumi hanya menatap uluran tangan itu tak percaya. Ia kembali menatap wajah Erik yang masih tersenyum lembut.
Ia menaikkan alis matanya dan memberi instruksi dengan matanya agar Ayumi menerima uluran tangannya. Tapi gadis itu hanya diam seolah tak mempercayai kalau pria di hadapannya itu nyata. Sampai akhirnya dengan ragu ia menerima uluran tangan pria itu. "Ayumi, Ayumi Maheswara," ucap Ayumi pelan. "Senang berkenalan denganmu, Ayumi," ujar Erik dengan senyum semakin lebar. Mereka masih saling pandang dengan tangan saling menjabat erat di depan lukisan. Mata mereka saling menatap penuh kerinduan. Perlahan senyum mulai terbit di bibir keduanya dan semakin lama senyuman itu semakin lebar. Ini adalah awal baru bagi mereka. Sebuah awal yang akan mereka mulai dengan penuh rasa cinta. Sebuah lembaran baru yang akan mereka isi dengan cerita kebahagiaan. Biarkan mereka meninggalkan semua penderitaan dan kesedihan bersama dengan masa lalu mereka yang kelam di belakang. Bukan untuk dilupakan, tapi dijadikan pelajaran bagi keduanya. Karena bagaimanapun mereka tumbuh semakin dewasa karena masa lalu mereka. Tapi untuk masa depan biarkan mereka bersikap egois dan mengisinya hanya dengan cerita bahagia dan saling mencinta.